Yoi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di edisi live yang lumayan lah, ya kan? Di sini saya di sebuah mall, dimana ini sepi banget, gak ada yang berkunjung karena semua patuh akan yang namanya protokol. Ya, semua patuh akan protokol. Ada yang cuma separuh kuota, bahkan ini tutup baru jam 8 gitu. Di sebuah tempat di Jakarta. Barusan hari ini kita mendapat beberapa kabar yang luar biasa. Salah satunya Pak HRS ditetapkan sebagai tersangka kerumunan, dan karena beberapa kejadian. Kedua, beberapa restoran, ada salah satu restoran di Jakarta Selatan di pos oleh Adam Denny, itu ternyata ditutup permanen karena melanggar protokol. Lalu beberapa angkringan di mana di daerah Bali itu disidang karena melanggar protokol dan didenda juga, ada beritanya. Dan kemarin Sahabat juga kena karena protokol yang pas opening. Tapi di satu sisi itu kita hampir 10 bulan melihat lah, kalau emang membuat kerumunan bisa jadi tersangka, ya terlepas saya jujur buat kerumunan bagi saya semua tidak bisa dibenarkan, asalkan ada, tidak perlu untuk sampai seperti itu, tapi asalkan ada teguran atau apapun itu loh. Tapi ketika salah satu ada di proses hukum, apalagi izinnya dicabut kayak restoran, itu akan menyebabkan cemburuan sosial. Karena di lapangan 10 bulan saya melihat sendiri banyak industri tempat hiburan, banyak industri restoran yang karena itu dimiliki oleh pengusaha dan tokoh terkenal yang verified, mereka tanpa protokol pun biasa aja. Sementara kita melihat di bawah banyak warteg-warteg atau kafe di dalam mall yang gak ada backing-backing biasa aja, patuh dengan sangat patuh peraturan sangat. Bahkan saya bertanya dengan Pak Menteri Wisnu Tama, ya kan? Saya bertanya, itu restoran harus mendaftar CHSE. Ada 11.000 yang mengajukan. Sementara di Bali semua resto juga patuh peraturan. Terus kenapa ada segelintir orang yang memiliki restoran yang lucu luar biasa, dia verified, tokoh terkenal, ya kan? Tapi karena mereka punya backing, restonya tidak pernah ditutup walau kena razia. Atau jelas-jelas di stories semuanya melanggar protokol, tapi tidak pernah disamperin karena alasan dia terkenal lah, punya backing lah, punya uang. Kalau memang gitu terus, itu akan chaos. Kita nggak usah munafik. 10 bulan saya di lapangan, saya tahu sendiri. Saya nggak mau sebut brand. Sekarang kita lihat hari ini resto di Jaksel dicabut izinnya permanen, bos. Angkringan di Bali 2 orang disidang, bos. Ya, Sahabat kemarin kena sidak ditutup sehari. Kita di sini tahu ada beberapa lounge atau beberapa resto yang dimiliki oleh beberapa figur tokoh terkenal dan pengusaha, dan jelas mereka tuh di story nggak protokol, atau mereka jelas-jelas gak pakai masker. Tapi apakah kena tersangka? Enggak. Dan puncaknya Habib Rizik tersangka kerumunan. Terlepas dari tindakannya Habib Rizik kerumunan, ya salah, beliau ngaku salah kok. Tapi kalau ini terjadi akan menyebabkan efek domino. Terlepas saya setuju apa enggak tersangka, itu yang nentuin polisi. Tapi yang saya sorotin rumah makan. Rumah makan tuh nggak adil. Ada warteg yang kena sanksi, ada kafe yang sangat patuh protokol. Kafe banyak patuh protokol, sampai jam 8 tutup, ada yang 50% kuota. Itu ngurangi omset loh. Ngurangi omset, ngurangi segalanya. Tapi di satu sisi ada restoran-restoran dan lounge yang jelas mereka melanggar protokol tiap hari dan mereka nggak takut. Dengan alasan, ya saya punya backing, saya cari makan. Loh, semua orang cari makan. Semua orang cari makan. Di sini semua orang cari makan. Kalau memang yang tegas hanya buat gimmick, terus buat apa? Buat apa ada razia, buat apa ada seperti itu? Karena kalau ujung-ujungnya semua orang cari makan, ada beberapa yang ditutup, ada beberapa yang nggak ditutup. Kan semua orang cari makan. Kalau semua orang cari makan, kenapa ditutupnya beberapa? Semuanya dong. Tapi kan semua nggak jadi makan. Kenapa yang tokoh-tokoh terkenal yang punya nggak ditutup? Oh, jelas-jelas store-nya melanggar protokol kok. Perlu saya sebut, saya masih nggak perasaan. Saya DM baik-baik, ya kan? Saya DM baik-baik kok orang-orangnya. Buat jangan melanggar protokol, kamu tuh followernya banyak. Kasihan di luar sana banyak restoran yang patuh protokol pun digusur. Ada yang jam malam, Bandung jam malam sampai jam 9, PKL pun bubar. Ada yang ditutup jalanan, ya kan? Apakah karena seseorang rumah makannya itu nggak punya backing berarti dia bisa dirazia dan ditutup?
Atau memang itu hanya gimmick doang? Atau memang karena yang satunya punya backing kuat jadi takut untuk ditutup? Ini kan menurut saya sebagai seorang relawan, kita ada dua. Kalau mau tegas total, ya kan? Kalau mau tegas total. Dan harusnya ini kritikan untuk, ya kan polisi nggak bisa razia, oke. Tapi kita kritik polisi, apresiasi dong razia. Tapi kita lihat, banyak resto pengusaha-pengusaha dan artis, bukan artis sih, tokoh terkenal, artis jarang ya. Mereka patuh rata-rata. Kalau tokoh-tokoh terkenal atau pengusaha ini, tolonglah sama-sama, semua orang cari makan di sini. Semua orang cari makan. Kalau kamu punya resto terkenal atau lodge terkenal dan kamu tuh verified, atau kamu terkenal dan punya backing, harusnya kamu menjadi contoh. Jangan karena kita cuan, kita merasa aman, kita melanggar semuanya. Nah itu warteg kena razia bro, angkringan kena tegur bro, ini ditutup bro, di Jaksel bro. Kalau gitu caranya, kalau hanya segelintir orang yang karena mereka los-losan, gak punya backing dan gak punya uang, mereka cuma cari uang, ya kamu juga harusnya patuh juga. Nah mereka cari uang, melanggar, tutup bro. Nah sampean gimana dong? Belum habis ini tahun baru ini perkara konsisten. Konsisten bukan dari hanya penegak, tapi dari pelaku usaha juga. Kalau sesama pelaku usaha tidak mau menahan diri hanya karena cuan, ini kasihan pelaku usaha yang baru startup, baru merintis, belum apa-apa kena razia. Ini kan yang paling penting. Itu akan menjadi contoh pengusaha yang lain. Oh ternyata si A restonya buka aja tuh karena dia terkenal, ya wes aku juga buka. Ada apa? Beruntun, domino effect. Yang dirugikan nakes, relawan dan rakyat. Nanti kasusnya naik, PSBB nggak kelar-kelar. Saya tanya ke teman DPDKI, stafnya Pak Riza saya kenal, stafnya Pak Wagub, kok PSBB transisi dilanjutin? Karena dia bilang masih banyak pelaku yang nggak patuh. Nah terus kalau semua orang pengen kayak gini terus, ada yang dirazia, ada yang enggak, semua orang akan tanding-tandingan. Yang ada adalah pemerintah tetap akan PSBB terus. Ini sama-sama nggak makan. Kalau mau adil, ayo sama pengusaha sama-sama lah. Kalau jelas melanggar protokol, dikontrol. Jangan alasan kami tidak bisa mengontrol kerumunan karena banyak pengunjung kami yang datang. Nah, itu urusanmu lah. Di luar sana banyak angkringan ditutup kok. Bola nggak boleh main, sekolah nggak dibuka, ya kan? Perkara hiburan, kamu ngelanggar, yang satu nggak ditutup, satu dirazia. Terus gimana bos? Ini kita berkaca aja. Sekolah nggak dibuka bro, gym aja 20%, ya. Om Deddy cerita kemarin, gym aja kayak gitu, ya kan. Tempat ibadah aja Maret April Mei sempat. Sementara pengusaha yang terkenal karena alasan cuan nekat melanggar protokol. Ya kalau nggak kayak gini nggak nutup dok. Lah terus semua orang yang di bawah nggak nutup. Apakah orang warteg ini nutup? Enggak. Apakah PKL itu nutup? Enggak. Warung bakso juga kehilangan. Ini kafe-kafe di beberapa mall juga habis. Yang di mall, kalau kamu datang ke mall itu semuanya patuh. Mau datang pengunjung apa enggak, mereka patuh. Jam 8 tutup ya tutup. Apalagi Bandung jam malam. Kalau kita memberi contoh yang tidak benar, follower kita akan mengikuti. Manusia memang tempat salah, jelas. Tapi kan ada beberapa yang bisa dicegah. Apalagi kalau kita punya usaha, itu yang jadi masalah bro. Ya kan? Karena apa? Tidak mungkin polisi bisa menindak semuanya. Mana mungkin polisi bisa menindak semuanya? Kalau polisi menindak semuanya, habis bro tenaganya. Harusnya kita tuh kesadaran masing-masing. Kalau kita pengusaha terkenal, kita tokoh terkenal, dan kita punya usaha di bidang yang bisa mengulang kerumunan, tahan bro. Ini IO, event saya tadi tanya Pak Dino Hamid, owner Berlian. Dia kurang terkenal apa? Dia bisa membuat eventnya gede-gede. 9 bulan beliau nggak buat event, tahan bro. Karena nggak diizinin sama polisi. Mereka tahan. Tapi di satu sisi banyak event-event di luar sana yang secara diam-diam diadakan untuk membuat rame klub atau rame restorannya. Dan diam-diam. Nah kalau kayak gini orang-orang IO kurang kecewa apa? Yang dirugikan siapa? Nanti musisinya. Nanti kalau kita diperpanjang terus, yang nggak makan musisinya, ekonomi kreatifnya, orang bawah. Harusnya sesama pengusaha harus saling respect. Jangan karena keuntungan diagung-agungkan, kita tidak mengikuti peraturan, sehingga yang terjadi adalah usaha lain yang kena dampak bro. Kalau semua orang tidak mau menahan diri, percuma bro. Kamu coba ke mall lah, ke mall-mall yang gede-gede di Jakarta. Banyak semua patuh-patuh sepi bro.
Sementara di luar sana banyak nggak patuh juga. Akhirnya diikutin. Kalau ditanya, yang tokoh terkenal juga nggak patuh. Kalau gini terus mau sampai kapan? Sampai kapan orang tanding-tandingan terus? Iya kan? Di sisi lain ada yang dirazia, di sisi lain ada yang nggak kena razia. Jadi yang benar yang gimana? Hari ini ditutup loh bro, berita masuk di TV, restoran di Jaksel, warung apa ditutup. Sementara yang lain banyak yang kayak gitu banyak. Apa nggak ditutup? Masa mau ditutup semua? Kalau itu jadi contoh, jadi tumbal dong. Kasihan dong bro, jadi tumbal dong. Saya dulu edukasi di Holy Wing digoreng. Sekarang semua orang pengusahanya yang dulu yang goreng saya malah ikut-ikutan buka. Terus gimana dong? Kasihan bro. Kamu ke mall, ke warteg sepi bro. Semua orang nggak bisa makan. Maka orang-orang pengusaha yang punya backing ini harusnya edukasi dong. Tahan diri dong. Kamu punya status, kamu punya backing, kamu penguangan. Masa harus di blow up biar patuh? Masa harus viral buat patuh? Kalau semua orang kayak gitu terus nggak makan bro. Kami yang nggak makan, yang di bawah pusing lah. Dibentur-benturin di bawah ini, pusing lah. Sama-sama lah. Sama-sama tahan diri lah. Ini udah Desember bro, Covid mau setahun. Solusi dari saya adalah satu, pengusaha yang terkenal yang memiliki industri F&B banyak dan launch yang potensi kerumunan, tahan. Edukasi yang baik, karena kasihan di bawah tuh kena razia semua. Kamunya enggak, karena kamu tuh tokoh terkenal. Jangan nunggu viral dulu. Kedua, buat bapak-bapak Satgas Covid dan penegak hukum, mungkin harus dievaluasi kerumunan ini gimana. Karena kalau satu ditutup, satu enggak akan menyebabkan kecemburuan. Kan pusing bro, saya udah pusing nih edukasi Covid sampai kapanpun. Belum edukasi vaksin lah, edukasi suplemen lah, edukasi makan sehat, edukasi UMKM. Banyak bro beban relawan ini. Dua hal ini harus dilakukan. Satu, buat pengusaha tahan diri lah. Kasihan yang di bawah ini banyak pengusaha juga. Yang kedua, para penegak ini dijelaskan juga. Kalau ada satu yang ditutup, yang lain pasti protes. Dia pasti protes, kalau yang lain enggak. Karena terlalu banyak yang melanggar. Gimana dong? Pusing dong. Itu aja kalau dari saya live singkat. Mumet deh.